Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Aulia Wardani. Hari ini Polda Jawa Barat akan menyerahkan berkas perkara tersangka pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penyerahan berkas ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kita telah terhubung dengan rekan Irfan Budiawan. Ya Irfan, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya Aulia dan juga pemirsa, situasi di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat saat ini sudah siap untuk menerima kehadiran dari tim penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Memang berdasarkan agenda penerimaan berkas perkara dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan akan dilaksanakan pada hari ini. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun di lapangan bahwa tim dari penyidik Polda Jawa Barat saat ini tengah berada di perjalanan menuju ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan pada saat penerimaan nanti, tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah mempersiapkan area, yaitu dengan mempersiapkan petugas PTSP ataupun juga penerimaan pelayanan terpadu satu pintu yang nanti akan menerima seluruh berkas perkara terkait pembunuhan Vina dan juga Eki Cirebon dengan tersangka Peggy Setiawan. Selepas itu juga seperti yang kami dapatkan informasi dari Kasipenkum Kejati Jabar setelah didapatkannya berkas dari tim penyidik Polda Jawa Barat bahwa berkas tersebut nanti akan diperiksa kurang lebih dengan maksimal 14 hari dan pada hari ke-7 akan diberikan statement apakah berkas yang akan diperiksa nanti sudah lengkap ataupun juga harus dikembalikan atau P19, dan apabila lengkap maka bisa dilanjutkan ke pengadilan atau P21. Sementara itu untuk kesiapan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini sudah mempersiapkan ada 6 jaksa yang nanti akan memeriksa secara langsung berkas-berkas perkara yang sudah disiapkan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat, dan selepas itu akan diperiksa oleh jaksa ataupun juga 6 orang jaksa. Namun seperti yang Anda lihat di belakang saya, belum ada aktivitas sama sekali terkait juga penyerahan. Memang informasi yang kami dapatkan bahwa kegiatan ini ataupun agenda akan dilaksanakan sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa terkait juga adanya penyerahan berkas perkara ini, ya, berkas perkara ini bahwa tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan menyampaikan bahwa menghormati penyerahan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat. Untuk sementara demikian laporan dari kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kita kembali ke studio bersama Aulia. Baik Irfan, apakah sudah ada informasi terkait nanti ini kuasa hukum Peggy yang akan datang pukul 10 waktu Indonesia Barat ini apakah akan didampingi oleh pihak keluarga dari Peggy Setiawan sendiri ataukah terjadwal hanya kuasa hukum saja? Ya, memang kami belum mengetahui bahwa apakah akan ada kuasa hukum, namun yang dipastikan memang penyerahan berkas perkara ini hanya dilakukan oleh tim penyidik dari Mapolda Jawa Barat. Sementara tadi informasi yang kami dapatkan itu secara langsung melalui telepon, yaitu kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Bapak Tony RM, yang menanggapi terkait seperti apa penyerahan berkas perkara kasus Peggy Setiawan yang dinyatakan lengkap oleh tim penyidik, di mana menyatakan bahwa menghormati segala proses hukum termasuk juga berkas perkara yang diberikan ataupun juga disampaikan oleh tim penyidik kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun ini tidak mengurangi juga upaya dari tim kuasa hukum untuk terus melakukan persiapan dalam menghadapi pra-peradilan yang akan dilaksanakan pada hari Senin mendatang, yaitu tanggal 24 Juni 2024. Aulia. Apakah Anda memiliki informasi terkait berkas-berkas yang dinyatakan sudah lengkap ini, dan apa tahapan selanjutnya setelah mungkin berkas ini sudah terkumpul, dan kemudian apakah tahapan selanjutnya terkait hal ini?
Ya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kasipenkum Kejati Jabar, apabila nanti pada saat penyerahan dari tim penyidik Polda Jawa Barat sudah diterima oleh petugas PTSP, maka akan diperiksa oleh jaksa yang disiapkan oleh tim Kejati Jabar. Ada 6 jaksa yang sudah disiapkan untuk memeriksa berkas perkara dan diberikan tenggat waktu selama 14 hari maksimal. Namun pada hari ke-7 ini akan ada statement ataupun juga pernyataan secara resmi dari Kejaksaan Tinggi apakah berkas yang sudah dilimpahkan dinyatakan lengkap ataupun juga tidak. Apabila berkas tersebut dinyatakan tidak lengkap, maka akan dikembalikan lagi ke tim penyidik Polda Jawa Barat atau disebut dengan P19, dan maka tim penyidik harus melengkapi kekurangan-kekurangan berkas perkara. Namun apabila jaksa menyatakan bahwa berkas-berkas yang diberikan ataupun juga yang dilimpahkan ini lengkap, maka akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu dilimpahkan ke pengadilan atau disebut dengan P21. Aulia. Baik Irfan, ini jadi untuk berkas-berkasnya akan diperiksa terlebih dahulu, dan jika sudah dinyatakan lengkap baru akan ke tahap selanjutnya, dan jika masih ada berkas yang mungkin kurang lengkap akan dikembalikan. Dan saat ini Peggy Setiawan masih ditahan, begitu ya Irfan? Betul, untuk Peggy Setiawan sendiri saat ini masih ditahan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti atau juga di Tahti Polda Jawa Barat, dan memang berdasarkan informasi Peggy Setiawan sendiri terakhir pemeriksaan dilakukan oleh tim penyidik Polda Jawa Barat, yaitu pada saat pemeriksaan tambahan BAP tambahan yang digelar pada pekan lalu, pada hari Rabu pekan lalu. Aulia. Ini kan kasusnya sudah meluas sekali ya Irfan, terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki, terutama rentang waktu yang sudah cukup lama, 8 tahun. Dan informasi seperti yang sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya, ini ada beberapa tersangka juga yang sama seperti Peggy Setiawan mungkin, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, yang mendapat intimidasi mungkin dari pihak kepolisian atau juga dikatakan mendapat intimidasi dari warga masyarakat sekitar. Nah, ini apakah pihak kepolisian sendiri ini ada perlindungan untuk para tersangka-tersangka ini dan juga mungkin anggota keluarganya? Karena kan ini dikhawatirkan kasusnya cukup besar sehingga akan berdampak bagi keluarganya juga. Oke, baik. Nah, terkait juga adanya dugaan intimidasi ataupun juga tindakan kekerasan, terutama kita ketahui bahwa kemarin sempat ada pemeriksaan juga kepada pihak keluarga dari terpidana dalam kasus Vina dan juga Eki Cirebon, di mana terpidana yang sudah dijatuhi hukuman seumur hidup, yaitu ada 5 terpidana yang memang sempat salah satu saksi yang sempat saya wawancarai pada hari kemarin, itu orang tua dari terpidana yang menyatakan bahwa memang pada saat proses penyidikan pada 8 tahun lalu ini ada penekanan ataupun ada tekanan maksud kami, dan juga arahan dari tim penyidik pada saat menyampaikan keterangan dan juga proses BAP di Polsekta Cirebon. Namun hingga saat ini memang belum diketahui lebih lanjut informasi apakah ada intimidasi yang diterima oleh pihak keluarga, terutama juga keluarga dari para terpidana yang kemarin diperiksa, yaitu ada 4 orang keluarga diperiksa, mulai dari orang tua dan juga kakak dari salah satu terpidana yang kemarin diperiksa, yaitu kemarin tepat di hari Rabu, pemirsa, adanya pemeriksaan terhadap 4 orang, yaitu Bapak Muran, ke orang tua Eka Sandi, lalu juga kakak dari Jaya, yaitu Madlana, lalu juga orang tua dari Suprianto, Jainuddin, lalu juga ada Hasanah, orang tua dari Hadi Saputra, yang
dipanggil oleh tim penyidik Polda Jawa Barat, dan juga ada yang menarik adanya penerapan pasal 221 KUH pidana ataupun juga rintangan penyidikan atau obstruction of justice. Namun berdasarkan informasi hasil wawancara setelah pemeriksaan, dan kami mewawancara Bapak Muran yang merupakan orang tua dari Eka Sandi, menyatakan bahwa memang tim penyidik sempat menanyakan apakah ada upaya perintangan penyidikan pasca juga penetapan ataupun juga vonis yang diterima oleh para terpidana yang divonis seumur hidup. Aulia. Baik, terima kasih Irfan atas informasi yang Anda berikan. Kami akan kembali ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sambil menunggu kuasa hukum Peggy Setiawan. Kami akan beralih ke informasi selanjutnya.